Welcome back to Nissan 7, platformnya para movie mania. Nah, kita openingnya agak sedikit beda ya, karena partner saya Linui Adi Risang tuh agak kenapa gitu. Halo Pak, Mas, takut? Kenapa? Kok bisa? Kenapa kamu ada apa? Aku tambah dewasa. Nah, ternyata dia takut tambah dewasa. Iya gitu. Tiga. Kembali lagi kita bersama Linui Adi Risang di sini. Dan bersama Veronica Monica Siahaan, Betul, kita akan membahas apa lagi nih tahun sekarang nih? kita akan membahas rekomendasi film-film yang disukai oleh para orang-orang. Apa tuh? Aku tahu. Apaan tuh? Aku tahu. Anime. Bukan. Nah ini soalnya Jepang. Soalnya kita Jepang. Kita bahas apa nih Pak Risang? Kita akan membahas film horor Horor. terbaik versi Madsan Madsan 7. Film horornya Indo atau Rusia atau boleh Pak? Waduh, Gimiknya jadi filmnya tuh film karena Indo. kita syuting di lab ilmu komunikasi yang katanya, lanjut juga, Fasilitasnya keren-keren banget. dan ada barang-barang yang jatuh, kerdus-kerdus jatuh. Iya, harapmu. Baik, Vika, Iya, kita bicara bahas- tentang horor. bicara tentang horor. Kenapa film horor menjadi fenomena yang benar-benar diminati oleh masyarakat di Indonesia? Kalau menurut aku ya, itu karena satu, dari tahun ke tahun ya, bukan fasilitas, kualitas film horor itu semakin tahun Meningkat, semakin ya? meningkat. Kalau bisa diingat dulu kita bikin film horor itu bisa dikatakan cringe, ceritanya nggak jelas mau arahnya kemana. Tapi sekarang tuh film-film sekarang keren banget, udah sinematografinya keren, ceritanya keren, alurnya oke, semuanya sesuai porsi lah. Jadi nggak salah sih horor jadi salah satu genre yang paling diminati di Indo. Tapi aku setuju Vika, karena apa? Beberapa tahun yang lalu itu film Indonesia kan sempat dalam fase suram ya, dimana film Indonesia diisi oleh film-film yang kecenderungannya itu mesum, seksualnya masih Terlalu kental, sensual ya. iya. Dan itu tidak jauh juga dengan film horor. Nah, film horor ini yang paling telat untuk kembali. Maksudnya film Indonesia suram sempat dipecah oleh hadirnya Ada Apa Dengan Cinta. Si Rangga sama Cinta ya. Iya, itu sempat dipecah sama itu akhirnya menjadi titik balik kembalinya dunia film di Indonesia secara moral ya. Terus untuk kalau film horor sendiri kan bidang telat sebenarnya Vika, karena sampai tahun 2007 pun itu masih ada sebuah film horor yang itu dari judulnya aja ada kecenderungan ke hal-hal yang berbau Negatif. seksual, Oke. kayak tali pocong perawan dan macam. Tapi titik baliknya film horor di Indonesia itu saya rasa di Danur ya. Dan Kalau secara ini ya, secara komersial, secara pasar ya, Iya. kan Danur benar-benar menggetarkan jagat dunia Perfilman horor Indonesia ya gitu. Karena orang-orang udah suka dulu nih sama jurnal Risa, sama Risanya, Teh Risa ya. sama Teh Risa dan keluarganya ya. Iya, Risa juga. Yang disurup-surupin sama. Ya udahlah itulah. Iya, lanjut. Jadi kita nonton Danurnya pun udah terinfluence dulu gitu. Wah, ceritanya keren. Jadi ya terus yang main Prilly juga kan ya oke lah ya buat film horor. Jadi ya Prilly itu namanya Aprilia. Aprilia. Baik, ya. Vika. Gimana Adi Risang? Ngomong tentang film horor nih. Hmm. Kamu punya nggak sih film horor yang jadi rekomendasi buat Rekomendasi teman-teman? ya? Pasti ada ya. Pasti ada dong. Aku juga ada. Indo ya. Kalau boleh sebut satu ya. Ini Nanti aja. nanti aja. Nanti aja. Ditahan. Ditahan. Oke. Ini akan kita sebutkan dalam segmen Lah, iya ya. Tapi versi horor Pak, diulang dong. Lah. Lah, iya ya. Kita akan berikan beberapa film yang bisa menjadi rekomendasi para Madsen Mania Yoi, buat menghabiskan akhir tahun akhir tahun atau Daripada- awal tahun. awal tahun nanti ya. Daripada apa?
daripada kita keluar menemenin jalan gitu kan. Kenapa emang banjir ya? Iya. Badai. BMKG menyebut bahwa tidak ada badai, tapi Brainstorm. menyebut bahwa ada badai besar. Akhirnya kedua lembaga itu dipanggil DPR. Benar Ini apa sih? Lanjut. Iya, jadi kita punya rekomendasi dari Mad Science 7 ya, terkait film horor Indonesia. Yang pertama ada apa nih, Adi Risang? Kalau aku sendiri yang jelas, dan pastinya teman-teman sudah tahu semua itu, Pengabdi Setan. Waduh. Satu dan ataupun dua. Gila. Gimana itu? Kamu udah lihat belum? Aku udah nonton sih dua-duanya, Dua-duanya. kebetulan udah nonton dua-duanya dan aku lebih tertarik yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama itu karena sosok ibunya itu ikonik banget ya. Ya. Dan bener-bener se-creepy itu Iya, sosok bener. ibunya. Makanya waktu ya yang di kedua juga bagus, cuma ikonik ibunya kan cuma sebentar di akhir gitu kan. Jadi aku lebih prefer yang pertama sih. Kalau Adi Rizal lu suka yang mana? Kalau aku bener suka yang pertama juga karena apa? Karena itu masih sangat organik banget juga. Itu masih organik ya tuh. masih bener-bener kita ini menebak arah ceritanya ini apa. Kemana? Betul. Kemana? Jadi kayak dan bener-bener rumahnya itu ikonik. Satu, ibu bener ikonik. Suara loncengnya pun Lonceng parah, itu creepy ikonik banget. gitu. Dan Heeh. Joko Anwar ini menurutku bener-bener berhasil membangun ini Pengabdi Setan Universe ini ya. Sangat baik melalui film Pengabdi Setan yang pertama karena walaupun ya di ending itu emang agak aneh dikit. Yang satu apa dua nih? Yang satu itu kelemahannya di ending itu kan kurang anti klimaks gitu ya. Karena tahu ada banyak pocong gitu. Kurang berwibawa gitu. Setan itu kalau setan sendiri diam itu berwibawa teman-teman. Tapi kalau dia rame keroyokan, keroyokan itu aneh, itu malah kayak anak STM. Bener. Apa jangan-jangan tuh satu circle nggak sih? Itu jangan-jangan Dia arwah STM. para anak-anak STM. Iya, enggak, dia STM satu sekolahan, tawuran bareng, mati bareng. Enggak. Akhirnya dari pocong di Pengabdi Setan. Tapi benar. Iya. Kayak ibu kan sendiri. Tuh. Diam. Terus lihat dari covernya di jendela itu. Di jendela itu. Bener-bener. Tapi memang bener-bener the best sih. Iya. Walaupun yang kedua juga bagus Yang ya. kedua juga bagus banget, nggak Cuman kalah bagus. karena memang sudah ada tanggung jawab ya untuk melebihi film yang pertama ya. Jadi tanggung jawab ekspektasi masyarakat itu berat juga ya. Iya, parah sih. Soalnya jujur kalau misalkan kita dari sebagai publik ya nonton yang kedua tuh agak kurang ya. Ya kalau aku agak lihatnya kurang karena ya. sudah ini apa lagi? Tembak siapa ya? Siap. Karena yang pertama itu emang fokusnya emang di horornya. Iya, benar. Kalau yang kedua itu dia memperhatikan aspek dramanya gimana, terus udah mulai ternyata ayahnya Jadi Petrus, Petrus ya gitu kan. banyak sebuah itu ya benturan-benturan gitu. Iya. Jadi sisi horornya itu agak berkurang. Tapi kalau sisi horornya ya, ngomongin sisi horor, yang di Pengabdi Setan kedua di awal, ingat nggak yang pas di Bosca? Bosca yang mana? Yang pertama tuh scene awal yang ada Pocica lagi pada sujud semua. Oh iya. Itu jujur creepy sih, soalnya tuh bayangin banyak banget Pocica begitu ya kan. Yang STM tadi Bang. No. Dipanggil lagi ya Kak ya. Itu cukup membuka ya, buat jadi pembuka tuh bagus sih, tapi semakin belakang semakin gimana gitu ya? Iya, kayak udah segini jadi kayak gitu loh. Memang mungkin ekspektasinya. fokusnya Joko Anwar bukan cuma di horornya, bukan cuma nakut-nakutin jump scare-nya, tapi di alurnya. Tapi emang aku akuin alurnya yang pertama sampai yang kedua itu benar-benar selaras dan bagus. Bagus sih. Secara penulisannya. Tapi kayaknya ending yang kedua itu kayaknya bakal ada sequelnya nggak sih? Pasti. Ya, who knows lah. Dan kita bahkan menantikan itu banget ya, Parah, Pengabdi Setan 3. Kita lihat seberapa banyak pocongnya. Enggak dong. Lanjut, yang kedua, Mika. Yang kedua ada apa? dari Joko Anwar juga nih. Apa itu? Film lama sih, tapi Kak, film lama itu Pintu Terlarang. Jelas itu film Itu. indie itu. Parah, itu keren banget sih. Baik, ini menarik ya karena Gimana tuh? Pintu Terlarang itu tidak terkenal daripada film-film Joko Anwar yang lain. Betul. Karena emang dirilis tahun 2007 atau 2000 berapa? 9 ya. 9 ya? 7 atau 9, lupa. Kalau 2007 kalah kelihatannya. Oh, 2009 berarti. Ya, kalah itu juga sama bagusnya. Oke. Kalau Pintu Terlarang itu diangkat dari sebuah novel ya. Oke. Novel, terus Dengan judul yang sama ya. dengan judul yang sama Pintu Terlarang. Penulisnya maaf saya kurang
lupa ya, itu penulisnya cewek itu awalnya adalah sebuah novel terus diangkat sama Joko Anwar, mau dikasih bumbu-bumbu dikit dan Pintu Terlarang ini benar-benar plot twist. Plot twist beneran kayak wow. Itu banget dan Iya. Tapi karena kita, kalau aku ya nontonnya juga jujur itu nontonnya telat banget di akhir-akhir ini. Cuma kalau kita lihat dari sudut pandang tahun segitu, dia bisa menghadirkan alur dan twist ending yang seperti itu luar biasa. harus di applause. Dipatut diacungi jempol. Salah. Itu keren banget sih kalau buat tahun segitu. Tapi kalau dilihat ya filmnya Joko Anwar itu selalu memiliki pemeran yang sama. Oh iya? Siapa iya, tuh? itu sering-sering banget. Itu kayak, nah ini nanti akan bersambung ke film berikutnya. Film yang ketiga, apa tuh film yang ketiga Pak? Pengabdi, salah. Pengabdi ketiga. Perempuan, Tanah, Nah, Nah, itu yang main juga sama ya. nah, Yang main juga sama. Tara Basro ya? Tara Basro, Tara Basro. Tar Budiman. Jadi Facebooker dong Kak. Itu horor, please ayo serius. Abang Sabri. Iya Kak. Gimana ya sekarang mereka? Ini horor ah. Tar Budiman. Oke, gimana itu? Iya. Perempuan Tanah Jahat pertama nonton tuh aku ini ya terpikat sama posternya. Nah, itu kan. Enggak dong. Terpikat sama posternya yang ada headstandnya Tara Basro headstand. Budiman dong. Salah kan? Budiman headstand. Ya yang kebalik gitu loh. Oh iya. Jadi kebalik itu kayak apaan nih keren banget gitu. Pas nonton ternyata nggak kalah keren sih. Nah, tapi Vika. Apa tuh? Perempuan Tanah Jahanam ini kelihatannya goalsnya Joko Anwar ini emang agak beda ya. Kenapa ya? Karena emang Perempuan Tanah Jahanam ini bukan horor tapi thriller. Oh iya, beda. Maksudku di sana itu hampir nggak ada setan ya gitu. Memang nggak ada. Cuman itu Iya, kayak nggak se-eksplisit horor-horor lainnya. Iya. Karena emang fokusnya thriller ya tentang mengisahkan tentang seorang Tara Basro Ya. yang ternyata dia rahasia. Nah, itu nggak usah spoiler lah ya, mending nonton aja. Tuh twistnya, endingnya juga twist nggak sih? Endingnya twist cuman Gimana tuh? Kalau menurut Adi Risang gimana nih endingnya nih? iya, sebenarnya bisa dibuat dua season ya, jadi sequel. Karena ini terlalu berat untuk satu film. Oh, nggak selesai itu ya semua problemnya. Capek, jadi maksudnya kayak exhausted gitu nggak sih? Iya. Walaupun bagus tapi lebih bagus lagi mungkin dibikin dua film tapi tetap selaras ya. Iya, membangun ambience-nya gitu juga. Tapi tetap sih Perempuan Tanah bisa dijadikan rekomendasi sebagai salah satu film horor yang cocok untuk ditonton pada akhir tahun. Betul. Berikutnya Vika. Berikutnya kita udah ya cukup ya sama Joko Anwar Universe. Ya. Sudah terlalu banyak, kita ke film ini nih yang baru-baru aja sequelnya muncul. Joko Kendil sekarang. Lanjut. Itu ada film Keramat. Ini yang terbaik. Iya. Menurut saya. Menurut saya. Menurut Anda ya, menurut itu juga bagus sih. Konsepnya yang pertama apa yang kedua nih? Nah, ini kita review yang pertama. Yang pertama aja. Karena yang kedua kita belum nonton. Betul, karena yang kedua kita belum nonton alias nunggu ada yang ngajak. Nunggu ada yang ngajak. Tapi karena nggak ada. Jangan nonton film bajakan di Idol. Jangan nonton film bajakan. Jangan, kita dukung perfilman Indonesia dengan nonton di bioskop. Ya, nanti kalau kamu nonton bajakan dipukulin jangan jatuhin kol. Ini kol ya boleh. Kamu pilih Raha sama Randy Pangalila juga. Iya. Kan tahu Randy Pangalila sekarang boxing. Oh ya? Iya. Serius? Iya, Randy Pangalila sekarang boxing. Oh. MMA. Iya udah, back to horror, oke. Back to Randy Pangalila. Tentara Budiman. Lanjut. Kencok itu kok. Udah, gue nahan biar lu gak ngomong gitu ah. Keramat. Keramat 1 ya, di tahun berapa sih? Aku lupa ya. Tahun berapa? Ingat nggak? 2009 kayaknya. 2009. Oh, bareng sama ini ya, Pintu Terlarang. Iya, mungkin ya. Seangkatan berarti. Seangkatan. Nah, gimana tuh kalau dari kacamatanya? Nah, bener aku nunggu gimmick itu. Dari kacamatanya Adi Risang nih, gimana tuh? Keramat 1 gimana tuh? Keramat 1 itu sebuah film yang membawa, walaupun sebenarnya formatnya ada ya di luar negeri kayak Paranormal Experience itu. Oh, iya. Kan pakai format yang sama dengan
POV gitu ya. POV film dokumenter ya. Iya, betul. Tapi itu sebuah kebaruan juga buat film di Indonesia. Yang pertama juga setauku ya yang pakai format seperti itu. Dan Keramat ini adalah film horor yang syarat akan keindonesiaan. Serta syarat dengan horor yang tidak lebay dan tidak berlebihan. Itu setan-setannya di Keramat 1 tuh enggak yang too much. Enggak yang too much, dan juga apa ya, sound effect-nya. Nah, jump scare-nya tuh porsinya tepat gitu loh. Dan kalau ini Vika, fun fact, kalau kamu perhatiin lagi, nonton sekali lagi rewatch, itu Keramat nggak ada back sound-nya sama sekali. Oh iya, dia pure. Gitu nggak ada. Berarti dia pure dari visualnya itu, ya. Dan suaranya suara-suara pemainnya aja. Oh iya, katanya denger-denger ngos-ngosannya pun sampai terdengar ya. Iya. Kita nontonnya juga. Nah, kita nontonnya juga ini ya. Bisa nih rasa nggak nyaman gitu loh. Iya, bener. Tidak dibungkus dengan sound effect yang menenangkan gitu ya. Dan emang senatural itu acting mereka. Ya ampun, keren banget sih. Katanya endingnya juga. Aduh, ini endingnya. Endingnya juga agak. Ya. Endingnya bener-bener plot twist dan syarat akan makna tadi. Syarat akan makna. Ini semua filmnya isinya tentang syarat dan syarat. Iya, pokoknya film yang baik adalah film yang memberi kesan dan pesan di hidup. Aduh, malah ngasih quote of the day ya. Ini Adi Rizkan ya. Bener, kembali ke Keramat tadi. Kembali ke Keramat. Walaupun kita belum lihat Keramat 2 ya. Belum, jujur. Tapi penasaran banget gak sih? Penasaran banget sih. Soalnya kita nonton trailernya ya, masih mempertahankan POV dan vloggingnya gitu nggak sih? Cuma dan dari segi pemerannya pun banyak kebaruan. Ada Keanu Reeves. Iya, ada Keanu Reeves. Itu kate-kate lu ya kalau ngomong lu ya. Pergi lo. Keanu, Agilio siapa sih? Agilio. Enggak, Keanu Agilio. Aku juga. Keanu Agilio pokoknya. Itu. Ya, tonton aja. Ya, jadi dengar-dengar juga di Keramat 2 itu komedinya apa ya? Karena ada Keanu Reeves mungkin ya. Iya, benar. Itu jadi ada sisi komedinya. Kalau yang pertama itu emang benar-benar ya itu salah satu lemahnya itu sih Vika. Jadi ada istilahnya kayak komedinya jadi kesannya kering banget dan benar-benar serius. Iya. Itu. Dan kalau yang di mana yang pertama kan marah-marah terus kan? Iya, itu sih. Sutradaranya mirip ini. Enggak. Iya, jadi kesannya semakin serius dan capek. Iya, capek banget. Tapi walaupun puas, cuman ada. Iya, kayak keluar nonton film tuh kayak. Tapi emang keren sih Keramat 1 itu. Kita akan menjumpai Keramat 2 juga ya nanti ya. Mungkin setelah syuting ini langsung kita ke mana nih? Tapi sayangnya udah habis. Oke, kita tunggu di Netflix. Iya, tapi kita nunggu tetap di platform resmi ya. Resmi. Dukung perfilman Indonesia. Pak Rizan, Pamungkas nih, penutup. To the bone. I want you to. Pamungkas. Oke. Pamungkas adalah pemain sepak bola striker terbaik, salah satu yang dimiliki Indonesia. Bambang Pamungkas. Iya, dia katanya pernah ngucapin Indonesia ulang tahun ya? Iya, pernah itu. Pencapaian loh itu. Iya. Wah, dari politikus ya kan? Jadi kini tuh. Iya, kan beban lagi kan. Nah, Ya. yang terakhir nih, aku boleh nggak? Aku mau ngasih satu rekomendasi nih, salah satu filmku yang keren juga nih. Film horor dong, masa ya drama. Tapi dari Joko Anwar lagi, nggak apa ya? Nggak apa. Yang terakhir daripada itu dari Joko Kendil nanti jalan sampai Pemalang dikasih makanan Indomaret itu apa aja? Kari roti mungkin. Dikasih hidrokoko nggak sih? Wow. Nah, yang terakhir itu ada Modus Anomali. Tahu nggak? Nonton nggak? Aku belum nonton sih. Kamu nontonnya apa aja sih? Aku nontonnya Modus yang main game apa Levi, tahu nggak sih? Ya, ada loh. Iya ada, memang ada. Tapi pakai Modus Anomali kelainan. Iya. Kalau boleh cerita sedikit ya, itu pembukaannya itu dibuka dengan Rio Dewanto. Pembukaannya dibuka dengan Iya, semakin yakin kalau itu dibuka kan. Kata-kata itu tidak efektif sekali memang. Nah, kalau boleh cerita, itu di awal film ya, dibuka dengan Rio Dewanto yang kebingungan. Yang main balapan. Yang main. Dia main apa enggak? Formula One. Formula One. Nggak tahu ya? Tahu dong. Rio Haryanto.
Oh iya, tahu. Makanya ya udah. Oke, lanjut. Rio, Rio tahu nggak sih Blue? Siapa? Blue, yang burung. PGSD. Siapa itu? Lah mau kira siapa? Rambut dengan Nah, aneh. itu dibuka dengan Rio Dewanto ya, bukan Rio Haryanto. Ini kita jadinya balapan. Tapi Rio Dewanto ini kebingungan nih Pak, karena dia tuh terbangun di hutan, terus dia lost memory gitu, dia hilang ingatan. Ya. Anosmia. Anasmia, betul. Amnesia. Amnesia. Dia bingung nih, dia nyari istri sama anak-anaknya. Nyari istri. Iya, karena istrinya hilang, bukan Oh. mau nyari istri, literally nyari istri. Enggak ya. Istri dan anak-anaknya tuh hilang. Mana tuh? Nggak tahu, makanya dicari, makanya nonton filmnya. Terus. Nah, tapi pas perjalanan dia nyari istri sama Di anaknya hutan nih, di hutan. Enggak, di sirkuit. Di sini. Di sirkuit. Dia tukeran sama Rio Haryanto. Enggak dong, di hutan dong. Dia itu ketemu satu klip video. Video klip. Klip video. Lagu apa? Klip video, bukan video klip. Oke. Nah, dia ketemu klip video itu tentang pembunuhan sadis gitu lah. Jadi dia ya menemukan something di dalam perjalanannya. Mungkin Joko dia kan nih yang jalan sampai menemukan sesuatu juga kan, kita nggak tahu ya. Jadi ya itu, dia menemukan klip video. Jadi kalau mau tahu itu videonya apa, gimana dan segore apa, go Movie Mania, tonton aja sih. Dan aku kayaknya bakal nonton sih habis ini karena Tapi coba yang ini ya kemarin. halal ya, yang halal, yang resmi ya. Oh jelas. Di Netflix ada kan? Ya, sepertinya ada. Netflix dan yang private bukan yang sharing nih. Karena tahun depan Iya, yang nggak sharing dibolehin. bakal diblokir. Aturannya sama seperti Jokowi melarang penjualan rokok eceran. Baik, ngomong-ngomong tentang film Joko Anwar tadi ya, Modus Anomali, aku yakin banget itu keren karena Joko Anwar itu kalau bikin nulis skenario itu nggak pernah gagal juga. Nggak pernah Jadi ada something new dan ada apa namanya integrasinya sama film-filmnya yang lain. betul. Karena yang Pintu Terlarang pun itu yang Hero Sas itu katanya sih Pengabdi Setan Setan. ada, apalagi yang Modus Anomali ini sama yang modusnya Kemal Palevi. ada hubungan. Apa mungkin Rio Haryanto sama Rio Dewanto ternyata beneran tukeran tempat gitu Iya. kan? Who knows? Gitu sih Gitu mungkin rekomendasi film film. horor ada berapa? 5 ya. 5 film horor. Selain ada 5 Pancasila ada 5 film rekomendasi dari kami Betul. untuk para Medsan Mania. Betul. Ini biar namanya 7 tapi kita tetap ngasihnya 5 aja ya. Karena 7 Ya. karena di WordPress Yoi. yang gratis tinggal yang Medsan 7. Yang gratis juga 7. Oke Vika, itu Oke, tadi dari Adi Rizal. kita Yoi. rekomendasi untuk para Medsan Mania, semoga bisa membantu untuk menemani Akhir Medsan Mania berakhir tahun tahun atau mengawali tahun dengan kehororan. atau mengakhiri hidup. Enggak. Tidak. Jangan Jangan cari bantuan. cari bantuan lewat mari kita selesaikan Video closing ini ya. dengan baik. Saya Rizal Azimui. Saya Veronica. Jumpa lagi di segmen Nah, iya ya. di Medsan 7. Platformnya para movie mania. See you. Siap.